Pak Khalid Basalamah, dari mana dapat jatah ini? Siapa kata dia? Ibnu Mas'ud. Itulah orangnya. Sekarang baru kubalaskan ke dia. Aku baru balik dari KPK. Dia kalau mendapat kekuasaan, kalau sampai dapatnya kekuasaan di Riau nih, habis. Yang pertama dihabisinya Abdul Somad, yang kedua Ustaz Al-Nobdina. Sekarang makin tua makin bingung Ustaz. Apakah dengan bersuluk itu tak bingung dari tua Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan Ustaz. Kalau kita mau memasang keramik, itu kan ada teknisnya. Pasang dulu semennya, ada alat jepitnya di samping, lalu kemudian kan biarkan berapa hari, antara sambungan itu ada lagi apa namanya, natnya, baru kemudian dihaluskan. Cara ini bahasa Arabnya namanya thariqah, ada caranya. Nah, cara berzikir itu juga ada caranya. Bagaimana cara berzikir itu? Kebetulan yang menyusunnya secara sistematis namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka disebut dia dengan thariqah Syadziliyah. Yang menyusunnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut dengan thariqah Naqsyabandiyah. Yang menyusunnya namanya Muhammad bin Abdul Karim Samman, nama thariqahnya Sammaniyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Abdul Somad, ia Somadiyah. Teknis cara berzikirnya, tujuannya tetap ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kapalnya bisa kapal Naqsyabandiyah, bisa kapal Syadziliyah, bisa kapal Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah. Nakhodanya ada Syekh Ahmad Ar-Rifai, ada Sidi Ahmad Al-Badawi, tapi lautannya tetap lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ketika tarekat yang pertama masuk ke bumi Minangkabau, dibawa oleh seorang anak laki-laki namanya Pono. Tiba-tiba gurunya ini makan sirih. Nama gurunya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jatuh tepak. Tempat sirih itu namanya tepak. Satu riwayat menyebut cincin. Jatuh ke lubang WC. WC zaman dulu itu lubangnya di bawah, WC-nya di atas. Kalau penuh ditimba. Jatuh, masuk dia ke dalam lubang tai itu untuk membersihkan tepak. Satu riwayat cincin. Dibersihkannya, serahkannya ke gurunya. Apa kata gurunya? Tangan kau ini akan dicium oleh raja-raja manusia sampai hari kiamat. Nama muridnya itu Burhanuddin Ula'an. Sampai hari ini orang setiap hari Rabu berkumpul Basapa namanya, bulan Sapar, Basapa. Orang Minang ujungnya itu hilang, Basapa. Makanya ada orang Minang ditangkap polisi waktu bawa mobil ganja, rupanya ganjal. Nah, ujungnya hilang. Nah, walaupun di Minangkabau itu tarekat yang besar adalah tarekat Syattariyah, karena Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu tarekatnya Syattariyah dari Syekh Abdullah Syattari. Kemudian datanglah Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi, murid langsung dari Syekh Abdullah Afandi, murid langsung dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Tidak pernah dalam sejarah Minangkabau berkelahi antara Syattariyah dengan Naqsyabandiyah. Tunjukkan mana bukti bahwa Syattariyah dengan Naqsyabandiyah pernah kelahi di Minangkabau? Enggak. Bahkan Syekh Zamzami yang dari Canduang, tarekat guru Naqsyabandi, beliau Sattari di ujung namanya, tapi kemudian beliau datang ke Besilam menjumpai Syekh Zikmal Fuad, bersuluk Naqsyabandi. Betapa lapang dadanya mereka. Beda dengan tetangga sebelah, beda sedikit dia tak mau. Nah, ini
Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya apa? Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Tarekatnya Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandi. Nama gurunya Syekh Aga Syamsuddin. Datang Aga Syamsuddin itu membawa dia ziarah ke bawah pokok kayu besar. Yang terkubur di bawah pokok kayu itu sahabat Nabi yang dulu meminjamkan rumahnya sebelum Nabi punya rumah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Aga Syamsuddin, wahai Al-Fatih, ini Abu Ayyub Al-Ansari datang dari Madinah kemari mau membebaskan Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Sekarang umur kau 19 tahun. 3 versi, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21 karena ikhtilaf tentang tahun lahirnya. Sekarang engkau umur kau 19 tahun, ini 80 tahun umurnya, mau membebaskan Konstantinopel. Bangkit semangat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bangkit semangatnya setelah dibawa ziarah kubur. Ini kalau hidup sekarang Muhammad Al-Fatih ini dibilang kuburiyun. Muhammad Al-Fatih ini kuburiyun. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Asy'ari, Syafi'i, Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Maturidi, Hanafi, Naqsyabandi. Tunjukkan saya tokoh Wahabi, apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya. Jangan baca innallaha wa malaikatahu. Bid'ah. Yang azan ini buta. Setiap azan dia inallah, dipancung kepalanya. Di mana bisa kami tengok? Judul kitabnya Fitnatul Wahhabiyah, fitnah Wahabi. Yang menulisnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan? Syekh Hasim Asy'ari membacakan Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Bakri Syatta. Syekh Bakri Syatta membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sanad-sanad kitab itu nanti mengerucutnya kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mustahil dia bohong. Dialah yang menceritakan ketika Wahabi berkuasa, dia bukan membebaskan negeri kafir, memancung kepala umat Islam. Orang pergi ke Talang Mama, ke Bagan Beniau, pakai duit sendiri, minyak sendiri, mobil sendiri, ke pedalaman sendiri. Dia dapat duit dari Kuwait, dari Saudi, mengeluarkan orang dalam masjid nih, bid'ah. Tinggi lakukannya. Dia kalau punya kekuasaan, dia akan pakai itu, akan dipakainya kekuasaan. Dekat dengan direktur rumah sakit, dibawanya ustadz dia, maka semua ustadz-ustadz yang ada di situ yang tak sealiran akan coret. Kajian pertama kita kalau ngajar hadis, hadis yang pertama adalah saya mendengar hadis pertama dari guru saya, guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya, guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya. Kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mereka kalau mengajarkan hadis, hadis pertama, ainallah, di mana Allah? Siapa yang bilang Tuhan tidak di langit, berarti sudah keluar dari Ahlussunnah. Coret namanya. Ustadz kok tahu? Nama saya dicoret dari rumah sakit Ibnu Sina.
Ketika dia dekat dengan direktur tuh, dekat coret nama yang tak cocok. Dekat sama gubernur, kalau dekat dia dengan gubernur, dia akan pakai kekuasaan. Kasih tahu sama Somad, jangan senggol kami lagi. Waktu dia dekat dengan gubernur Riau, nama gubernurnya Pak Andi Rahman. Pak Andi Rahman kawan saya, cucu Pak Andi Rahman nikah di rumah tuh saya ngasih namanya, saya yang mentasmiah. Maka pesan ke saya melalui Ustadz Fulan, sampaikan ke Somad, jangan lagi. Datang profesor ngasih tahu ke saya, Ustadz, saya sudah menengok pengurus Masjid An-Nur, nama Ustadz tidak ada lagi di penasehat. Saya dulu kan penasehat di An-Nur, nama Ustadz udah dicoret, tak ada lagi, ada susunan yang baru. Siapa yang nyusun? Yang dekat dengan Pak Andi Rahman. Siapa namanya? Namanya Ibnu Mas'ud, yang disebut oleh Ustadz Khalid Basalamah di KPK, yang menjual jatah. Dan ikut itu. Waktu ditanya, Pak Khalid Basalamah, dari mana dapat jatah ini? Siapa kata dia? Ibnu Mas'ud. Itulah orangnya. Sekarang baru kubalaskan ke dia. Aku baru balik dari KPK. Dia kalau mendapat kekuasaan, kalau sampai dapatnya kekuasaan di Riau nih, habis. Yang pertama dihabisinya Abdul Somad, yang kedua Ustaz Al-Nukdina. Entah kenapa semangat malam nih. Lain dekat Tuan Guru Bajang. Kalau Tuan mengambil buluh, jangan mengambil yang keras-keras. Ceramah tak boleh lebih 9:30 Ustaz, karena laki-laki tidak bisa tidur di teras Ustaz. Jadi Tuan Guru Bajang, sebelum kita tutup dengan doa, kami minta pesan pamungkas Ustaz. Dari semua yang kita bahas tadi, pesan pamungkas Tuan Guru. Setelah itu kita tutup dengan doa Tuan Guru. Silakan Tuan Guru. Man sara 'ala darbi wasola. Kalau kita melewati jalurnya pasti akan sampai. Belajar Islam itu pada ulama mausuqin, yaitu pada ulama-ulama yang bisa dipercaya, yang yattasil sanaduhum ila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, 3 hal yang disampaikan oleh Syekh Abdul Somad tadi tentang trilogi itu jangan sampai ada yang ditinggalkan, mulai dari akidahnya, fikihnya, kemudian tasawufnya. Dan kalau bicara akidah harus dimulai dengan sifat 20, karena itulah yang membentengi anak-anak kita dari tasbih dan tajsim. Tidak ada gunanya jago ilmu fikih, jago yang lain-lain kalau akidahnya rusak. Jadi sifat 20 itu pokok dan utama. Aqidatul awam, kemudian jauharatut tauhid, itu jadikan sebagai wirid dari anak-anak kita ketika mulai belajar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari guru kita, Gurunda Al-Ustadz Abdul Somad. Ini beliau menjelaskan dengan detail betapa manfaatnya sebuah thariqah, yang ini thariqah sufiyah atau tarekat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini amalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah demi membentengi umat dari berbagai macam hal yang negatif. Jadi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang pentingnya berthariqah. Ya, ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang mereka ini berjasa, punya andil dalam kejayaan Islam ini. Mereka berthariqah dan juga bermadhab, dan mereka berakidah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi
atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tentang tidak ada perannya dari kaum Salafi Wahabi bagi dunia, bagi masyarakat. Dalam sejarah tidak ada catatan tentang kiprah Salafi Wahabi. Nah, kemudian dengan datangnya kelompok ini, maka mereka merusak tatanan, memecah belah umat Islam. Mereka anti madhab, anti Asy'ari, anti Maturidi, anti Imam Syafi'i. Mereka dengan jargon, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini jargon dalam rangka untuk menipu masyarakat awam, ya, sehingga banyak masyarakat awam kemudian tersesat. Ini karena seolah-olah manis jargon Salafi Wahabi, namun pada dasarnya ini menyesatkan. Nah, ini tentang betapa bahayanya paham Salafi Wahabi. Tadi diuraikan dengan begitu detail tentang bahaya Salafi Wahabi jika mereka sudah menguasai negeri ini. Ya, kalau dikuasai oleh Salafi Wahabi dari berbagai macam bidang ini, maka akan terjadi berbagai macam konflik, berbagai macam tindakan kekerasan. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad tadi dalam sejarahnya, ini seorang muadzin yang ini dipenggal atau dipancung kepalanya karena hanya gara-gara membaca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini hendak azan. Ini betapa ngerinya paham Salafi Wahabi yang mereka ini tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima hal yang bersifat fur'iyah, karena mereka ini sangat ekstrim, ya, mengakui kebenaran tunggal, sehingga kebenaran di luar kelompok mereka ini mereka tolak, seolah-olah mereka inilah yang mutlak kebenaran. Nah, ini betapa ngerinya kalau mereka sudah menguasai berbagai macam bidang, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di rumah sakit, apakah itu menguasai imam masjid misalnya, atau kepengurusan masjid ini, tentu mereka sangat berbahaya. Jadi segala hal ini akan diambil alih oleh mereka. Siapa saja yang berbeda maka akan dikeluarkan, akan disingkirkan. Bahkan tadi pengakuan dari Ustaz Abdul Somad bahwasanya orang yang akan musuhi, ya, akan dihabisi oleh kaum Salafi Wahabi di Riau ini adalah Ustaz Abdul Somad. Ini betapa banyak sekali kaum Salafi Wahabi yang sudah membidik atau menjadi target utama, yaitu Ustaz Abdul Somad, karena intinya mereka ingin menyingkirkan Ustaz Abdul Somad sehingga masyarakat Riau ini bisa berpaham Salafi Wahabi. Ini yang menjadi harapan mereka. Jadi tokoh yang menjadikan jalan sehingga sampai saat ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap tertanam kuat, menghujam dan tumbuh di bumi Riau adalah dari para ulama aswaja, di antaranya yaitu Ustaz Abdul Somad. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan kaum Salafi Wahabi yang selama ini membenci kaum Ahlussunnah wal Jamaah, membenci dai aswaja, membenci Ustaz Abdul Somad dan ulama aswaja yang lainnya, mudah-mudahan mereka diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Siapapun yang akan makar kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan mereka semuanya akan membalas makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi makar dari Allah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan kita semuanya, Ustaz Abdul Somad dan ulama yang ada di Riau dan pada umumnya di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita semuanya anak keturunan yang soleh-solehah, sehingga bisa melanjutkan estafet perjuangan, bisa melanjutkan perjuangan, yaitu para ulama pendahulu kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap tertanam kuat, tetap lestari di bumi Nusantara yang sangat kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan.
Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.